Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Ardi Farhan. Saya mahasiswa dari STIMI Diadika Bangil, Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi demokrasi liberal. Masuk pada materi yang pertama adalah sejarah munculnya demokrasi liberal. Seperti yang kita ketahui, dalam perkembangan sejarah Indonesia telah mengalami pergantian sistem demokrasi. Diharapkan dalam hal ini dapat mewujudkan demokrasi yang berbau Indonesia, meskipun masih menggunakan teori demokrasi dari luar. Setelah dibubarkan nyaris, sejak tahun 1950, RI menjalankan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer dari Barat. Di masa itu, masa tersebut disebut masa demokrasi liberal. Akibat pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintah RI dijalankan oleh suatu Dewan Menteri atau yang biasa disebut dengan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong lahirnya partai-partai politik baru, dikarenakan dalam sistem kepartaian telah menganut sistem multipartai. Yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi liberal pada bidang politik. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959 merupakan masa berjayanya partai-partai politik. Masyumi dan PNI merupakan partai terkuat dalam DPR. Dan dalam waktu 5 tahun atau tepatnya 1950 hingga 1955, Masyumi dan PNI silih berganti memegang kekuasaan dalam 4 kabinet. Adapun susunan kabinetnya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir ini menjabat mulai 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet Natsir ini berasal dari Partai Masyumi. Yang kedua ialah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman menjabat mulai 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kabinet Sukiman berasal dari Partai Koalisi Masyumi dan PNI. Yang ketiga adalah Kabinet Biloko. Kabinet Biloko ini menjabat mulai dari 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet Biloko berasal dari Partai PNI. Yang keempat adalah Kabinet Ali 1. Kabinet Ali 1 ini menjabat mulai dari 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Kabinet Ali 1 ini merupakan partai koalisi dari PNI dan NI. Yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap ini menjabat mulai 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan berasal dari Partai Masyumi. Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet Ali II ini menjabat mulai dari 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Kabinet Ali II ini merupakan berasal dari Partai Koalisi Masyumi, PNI dan NU. Yang ketujuh adalah Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini mulai dari 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Untuk materi yang ketiga adalah pelaksanaan demokrasi liberal dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi terdapat faktor-faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat, dan faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar. Dan Indonesia hanya mengandalkan satu jenis impor, terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan. Setelah itu, sistem pemerintahan Belanda tidak konvertibel atau tidak fleksibel. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan, tidak stabilnya situasi politik dalam negeri, kabinet terlalu sering berganti, dan angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. Untuk materi yang keempat adalah kelebihan dari demokrasi liberal. Dengan terlaksananya demokrasi liberal, kita dapat menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau yang biasa kita sebut KAA tahun 1955. Dan juga terselenggaranya pemilu untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia secara demokratis. Pembatalan seluruh perjanjian KMP, rekonfigurasi batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi Djavastate Bank menjadi Bank Indonesia. Timbul berbagai masalah keamanan, sering terjadi konflik dengan pihak militer, memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan, sering terjadi konflik antar partai politik, korupsi meluas, kesejahteraan rakyat terbengkalai. Untuk materi yang keenam adalah akhir masa demokrasi liberal di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang dapat membuat demokrasi liberal gagal di Indonesia, yaitu yang pertama adalah kegagalan konstituante. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja, tanpa mengutamakan kepentingan negara, bangsa Indonesia secara keseluruhan. Penetapan dasar negara, penolakan untuk kembali ke UUD 1945, dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekretkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran konstituante. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi sebagai berikut: pembubaran konstituante, kembali UUD 1945, berlakunya UUDS 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah keluarnya dekret Presiden pada 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUD 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin jika ada kesalahan kata, bukan kesalahan kata ya, sangat banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Saya Septian Ardi Farhan, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.